Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam video pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Masih tetap semangat ya belajar dari rumah? Kali ini kita akan membahas tema 3, benda di sekitar kita. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitar kita, muatan, bahasa Indonesia, dan matematika. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah siswa menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru, siswa memahami kesetaraan satuan waktu dengan baik. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang benda di sekitar kita, wujud benda, juga perubahan wujud benda. Kita juga sudah belajar satuan panjang, juga satuan berat. Nah, sekarang kita akan belajar keajaiban perubahan wujud benda di sekitar kita dan satuan waktu. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita seperti yang ada pada gambar di bawah ini? Ayo mengamati. Perhatikan urutan gambar di bawah ini. Gambar pertama adalah telur ketika belum mengalami proses pemadatan. Gambar kedua adalah proses telur menjadi padat. Gambar yang ketiga adalah telur ketika sudah dipadat. Ayo membaca. Proses memadat pada telur. Telur adalah salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan protein tinggi. Ketika memasak telur, kita akan menemukan perbedaan bentuk telur dari awal. Sebelum dimasak, telur berbentuk cair dan sedikit kental. Namun ketika direbus, telur akan berbentuk padat. Hal itu dikarenakan panas yang dihasilkan dari air. Begitu pula halnya ketika kita memasak telur mata sapi. Telur yang pecah berbentuk cairan. Namun, kita memasukkannya ke dalam minyak panas, maka cairan tersebut akan memadat. Pernahkah kamu mengukur lama proses telur ketika direbus dari mentah menjadi matang? Alat apa saja yang dapat kita gunakan untuk mengukur waktu tersebut? Alat untuk mengukur waktu. Yang pertama adalah jam analog. Yang kedua adalah jam digital. Jam analog dan jam digital banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jam digital dapat menunjukkan waktu hingga kesatuan detik. Oleh karena itu, jenis jam ini menunjukkan waktu lebih akurat dibandingkan jam analog. Berikutnya, jam pasir. Jam pasir biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu, misalnya jam atau menit. Stopwatch biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung. Ayo mengamati. Cara membaca waktu jam analog.
Perhatikan gambar jam analog yang pertama. Jarum pendek menunjukkan angka 7 dan jarum panjang ada di angka 12. Ditulis 07.00 dan dibaca pukul 7 tepat, yaitu jarum pendek ada di angka 7 dan jarum panjang ada di angka 12. Gambar jam analog yang kedua, jarum pendek ada di angka 3 dan jarum panjang ada di angka 10. Ditulis 02.50 dan dibaca pukul 2:50 menit, di mana jarum pendek ada di angka 2 dan jarum panjang ada di angka 5 atau melewati 50 menit. Perhatikan jam analog yang berikut ini. Ada 3 jarum. Ada jarum warna biru, ada jarum warna merah, dan ada jarum warna hijau. Jam analog pada gambar di samping menunjukkan waktu pukul 7:03 menit, di mana jarum merah menunjukkan detik dan jarum hijau menunjukkan menit, sedangkan jarum biru menunjukkan jam. Ayo berlatih. Bacalah jam analog di bawah ini. Gambar yang pertama, jarum pendek ada di angka 7 dan jarum panjang ada di angka 4, tepatnya sebelum menit ke-20. Jam ini menunjukkan pukul 7:19 menit. Gambar yang kedua, jarum pendek ada di antara angka 1 dan 2, jarum panjang ada di angka 8 lewat sedikit. Jam ini menunjukkan pukul 1:41 menit. Dan gambar yang ketiga, jarum pendek ada di antara angka 6 dan 7, sedangkan jarum panjang ada di antara angka 7 dan 8. Jam ini menunjukkan pukul 6:37 menit. Menghitung lama kegiatan. Kesetaraan satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Dan sehari sama dengan 24 jam. Kesetaraan satuan waktu ini harus selalu diingat. Ayo berlatih. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Cara penyelesaiannya, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2 jam, 2 kali 60 menit, yaitu 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Soal berikutnya. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit sama dengan 60 menit tambah 30 menit sama dengan 1 jam tambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Soal yang terakhir, hari Sabtu, Dedi bermain bola bersama teman-temannya. Ia mulai bermain pukul 15:30 dan selesai pukul 16:45. Berapa menit Dedi dan teman-teman bermain? Cara penyelesaiannya, waktu selesai dikurangi waktu mulai. 16:45 dikurangi 15:30, yaitu 1 jam 15 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan Dedi untuk bermain bola bersama teman-temannya adalah 1 jam sama dengan 60 menit tambah 15 menit, yaitu 75. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini.
di mana tadi kita sudah belajar tentang keajaiban perubahan wujud benda, sudah belajar cara membaca jam analog, juga sudah menghitung lama sebuah kegiatan berlangsung. Jangan lupa mengerjakan LKS yang diberikan oleh Bu Guru ya. Terima kasih soleh-solehah semua sudah semangat belajar hari ini. Semoga dimudahkan dalam mengerjakan tugas hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.